Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu mitotic access. Nah, di sini kita akan masuk ke metode akses mitotic OS ya teman-teman. Nah, jadi mitotic itu bisa diakses melalui apa aja sih teman-teman? Ibaratnya itu akses mitotic system ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk mengakses mitoticnya itu baik dari device atau router OS yang telah kita install di PC. Nah, kemudian ada beberapa cara akses mitoticnya dengan menggunakan aplikasi yang kita butuhkan seperti KYB ya teman-teman. Nah, di sini KYB bisa digunakan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI ya teman-teman. Kemudian di sini ada serial console, kemudian remote access atau SSH, Winbox, VTP API, Quits dan WIPS atau HTTP. Kemudian ada MACD local win, terminal menu, yang terakhir ada mitotic cleanup. Nah, jadi mitotic pickup itu dapat diinstal pada Android ya teman-teman. Nah, di sini terdapat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja ke materi, yaitu akses router with Winbox ya teman-teman. Nah, di sini cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mitotic adalah menggunakan Winbox atau Rare Device ya teman-teman. Kemudian untuk aplikasi Winbox on Winbox terkait MTCNA dan Linux ya teman-teman bisa digunakan pihak ketiga ya teman-teman. Nah, lalu antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan ya teman-teman. Di sini terdapat available access by match and address, kemudian terdapat user admin dan password blank ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa memperhatikan pada gambaran dan tampilan di sebelah sini ya teman-teman agar dapat mengakses. Kemudian kita memasukkan IP address atau MAC address-nya. Ini kemudian di sini pada bagian user, di sini kita menggunakan admin. Nah, pada bagian password itu kita kosongkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung dengan mitotic-nya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk masuk atau connect kita perlu menggunakan IP address MAC address-nya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan IP address ini ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah di sini kita akan connect-kan. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil mengakses mitotic dengan menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi menu hostname IP address pada Winbox ya teman-teman. Nah, jadi langkah pertama itu kita akan memberikan identitas utama pada router port. Kemudian langkah yang kedua kita akan memberikan IP address pada router port ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke halaman IP. Lalu kita pilih yang address ya teman-teman. Nah, di sini jika kalian ingin menambahkan IP-nya, kalian bisa klik yang tanda ini ya teman-teman. Kemudian kalian masukkan ID yang ingin kalian masukkan di Winbox-nya. Di sini saya akan masukkan seperti ini. Lalu saya akan pilih Ether 2. Kemudian di sini saya akan apply.
Nah, oke teman-teman. Di sini sudah terdaftar ya teman-teman yang kita masukkan tadi. Nah, oke, di sini kita lanjut ke materi pengenalan tampilan narkotik pada Winbox. Nah, di sini untuk yang connect itu kita buat masukkan IP address-nya teman-teman. Kemudian di sini login. Nanti kalian bisa login dengan admin saja. Lalu kita masukkan password. Nah, di sini saya kosongkan karena saya belum membuat passwordnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat tampilan menunya di sini. Kemudian di sini terdapat tampilan menunya untuk itu undo dan redo. Nah, untuk yang bagian atas admin ini user login, IP atau MAC address, lalu hostname, versi ROS, hardware, type, dan arsitektur. Nah, kemudian yang ini itu dashboard-nya ya teman-teman. Nah, di bagian ini itu adalah menu ini. Untuk area kerjanya teman-teman, di sini kita akan membahas menu-menu pada Winbox. Nah, di sini terdapat quiz itu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, bar, net, dan web plus. Nah, untuk sub ini digunakan untuk konselner jika ada banyak access point. Misalnya di hotel ada 100 access point, bagaimana sih dikontrol dalam satu mikotik. Nah, di sini terdapat interface yang digunakan untuk konfigurasi interface berupa internet, EOP, TUNET, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian ada wireless, itu digunakan untuk konfigurasi wireless Nextran 12/Region, Connect List, dan lain sebagainya. Untuk yang bit itu menggabungkan di mikotik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan board, wireless, bridge, dan lain sebagainya. Yang MIS itu digunakan untuk HWMP plus wireless IP yang paling sering dikonfigurasi melalui IP address, wireless, web, WR, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke routing ya teman-teman. Jika ingin konfigurasi dynamic routing, protokol seperti RPX, BPG, router filter, bidirectional, forwarding, Dation, dan lain sebagainya. Untuk yang sistem fitur paling banyak digunakan untuk reset, konfigurasi, PKP, report, server change, codes, login, user atau voting, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang quest digunakan untuk konfigurasi Between Management, Simple Queens, HTTP, pet, prioritas, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang file isi harddisknya, mikotik biasanya untuk file background-nya konfigurasi. Untuk yang log melihat aktivitas router dalam bentuk logs. Debug bisa diatur di menu sistem. Radius digunakan untuk radius clean. Kalau pakai mic, home setting di sini ya teman-teman. Untuk itu Batwing, Talhut Scrapping, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang new terminal, jika Anda ingin konfigurasi mikotik menggunakan terminal saja ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke akses virtual router
Mycotic Pinnet Lab with window ya teman-teman. Nah, di sini terdapat Pinnet Lab yaitu singkatan dari lambat emulator jaringan paket. Nah, persiapkan Evernote Pinnet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual Mycotic-nya ya teman-teman. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antar ISP dengan router. Lalu konekkan virtual Mycotic using Winboard. Kita langsung saja masuk ke materi router, port, dan with website. Untuk Webfix diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, super IPv4 dan IPv6, lalu support HTTP dan HTTPS. Nah, untuk Webfix itu sebagai alat alternatif Winbox ya teman-teman. Untuk mengakses router port via Webfix bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP IP router ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke Chrome-nya dulu. Lalu di sini kita masukkan IP dari routernya ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah kita masuk ke Webfix-nya. Nah, di sini terdapat banyak menu ya teman-teman. Di sini selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi Quick Search. Nah, jadi Quick Search versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu menu Quick. Pada menu ini dapat digunakan untuk mengkonfigurasi router secara lebih cepat teman-teman. Setting dasarnya router dalam satu tampilan saja. Hanya dapat digunakan melalui Winbox atau Portfix. Di sini kita langsung saja masuk ke Remote Access Status dan SH. Nah, ini itu merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses Mycotic Router OS. Di sini ada Basics on Terminal Command, Line Interface, lalu akses router via CLI dapat digunakan melalui SSH, Telnet, konsol terminal, Winbox, dan terminal web. Lalu bisa digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Kemudian untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa digunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSP, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke serial console ya teman-teman. Jadi serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses Mycotic Router OS. Lalu serial console sendiri adalah cara untuk meremote di router. Dengan cara ini kita dapat melakukan troubleshooting ya teman-teman. Nah, jika tidak diremote maka Winbox perlu diketahui dengan cara ini. Kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambarnya ya teman-teman. Ini adalah contoh dari port console dan kabel serial console ya teman-teman. Nah, lalu serial console digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisplay semua interface pada Mycotic. Lalu serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Kita dapat meremote via serial console membutuhkan kabel DP-9 atau DP USB DP-9 ya teman-teman. Lalu menggunakan program Hyper Terminal RAID 115200 ya teman-teman, data bit 8, parties non-stop bit 1, dan for control none.
Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke command from ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bisa masukkan, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita login dengan admin. Nah, ini passwordnya kita enter saja. Kemudian di sini kita bisa ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa menggunakan buka putih. Nah, di sini portnya 22. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.429. Nah, lalu di sini udah benar ya, teman-teman. Lalu kita bisa open. Nah, lalu di sini kita bisa login. Nah, oke. Sekian dari video saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.